akan menjelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan karena bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar pedagang hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya pada abad yang ke-7, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan dan pendidikan. Ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti. Prasasti-prasasti seperti Prasasti Karangberahi Barangka, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangberahi Barangka. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Tidak hanya pada zaman Sriwijaya, di Jawa Tengah terdapat prasasti Gandasuli yang berusia 942 Masehi. Seorang ahli Cina yang bernama E.T.C. yang belajar agama Buddha di Sriwijaya menyatakan ada bahasa yang bernama Koen Lueng yang berdampingan dengan Sanskerta. Koen Lueng yang artinya bahasa perhubungan atau lingus French di Kepulauan Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam berupa batu nisan dan karya sastra. Peristiwa-peristiwa penting dari tonggak bahasa Indonesia merupakan sebuah perjuangan mulai dari zaman kolonial Belanda mengadakan pertemuan Kongres 1 hingga pertemuan Kongres ke-8 sehingga bahasa Indonesia dapat disahkan. Oleh sebab itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam komunitas antar perkumpulan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ini dinyatakan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun fungsi bahasa Indonesia, yang pertama fungsi bahasa yang dipandang dari penggunaan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umum, alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, alat komunikasi, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, serta alat kontrol sosial. Fungsi secara khusus, mengadakan hubungan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuan penggunaan menurut Budiman. Yang pertama, fungsi praktis, fungsi akulturasi, fungsi aristik, fungsi edukatif, dan fungsi politis. Demikian video yang saya sampaikan, sekian dan terima kasih.